Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga penasaran, di dunia ini ada banyak kisah yang sulit kita jelaskan secara logika. Terutama ketika membahas makhluk-makhluk misterius yang pernah disebut dalam Islam, namun minim penjelasan dan masih menjadi tanda tanya hingga sekarang. Dan di video kali ini kita akan membahas 5 makhluk misterius dalam Islam yang jarang dibahas. Mulai dari makhluk-makhluk akhir zaman, makhluk-makhluk yang benar misterius, dan ada juga makhluk-makhluk yang ada keterkaitannya dengan Dajjal. Tapi sebelum lanjut perlu diingat ya, video ini dibuat untuk tujuan edukasi berdasarkan kisah Islam, tafsir, dan berbagai riwayat yang berkembang di kalangan ulama. Beberapa pembahasan memiliki perbedaan pendapat dan tidak dijelaskan secara logika. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang paling mengetahui kebenarannya. Dan sekarang langsung aja kita masuk ke daftar pertama. Pernah nggak sih kalian ngebayangin ada sebuah makhluk yang kecepatannya tuh tidak bisa dijelaskan secara logika gitu? Nah, kali ini kita akan membahas, namanya adalah buraq. Buraq digambarkan sebagai makhluk bercahaya yang menjadi kendaraan Nabi Muhammad SAW saat peristiwa Isra Mi'raj. Kecepatannya luar biasa sekali, sejauh mata memandang, sejauh itu juga dia melangkah. Bentuknya sendiri sering digambarkan begitu unik. Ada yang bilang tubuhnya menyerupai seperti kuda putih dan memiliki sayap, dan wajahnya itu bercahaya. Bahkan dalam beberapa kisah juga aura dari buraq itu disebut sangat begitu indah, sampai sulit dijelaskan secara logika manusia. Nah, yang membuat buraq terkenal itu adalah bukan cuma karena wujudnya ya, tapi karena perjalanannya. Dalam satu malam, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem. Lalu naik menembus hingga Sidratul Muntaha. Menariknya lagi nih, nama buraq itu berasal dari kata barq dari bahasa Arab. Barq yang artinya adalah kilat. Nah, tak heran dong kalau makhluk ini diinterpretasikan sebagai kilat, yaitu yang memiliki kecepatan yang sangat sulit untuk dibayangkan oleh manusia. Tapi sampai sekarang buraq tetap menjadi salah satu makhluk yang paling misterius dalam kisah spiritual Islam. Menurut kalian nih, kalau buraq benar-benar muncul di dunia modern, bakal seperti apa sih wujudnya? Kedua, dabbah. Nah, kalau kita tadi ngebahas buraq, yaitu perjalanan-perjalanan yang menyenangkan ataupun yang memang wah gitu. Kali ini kita akan membahas makhluk yang paling menyeramkan dalam kisah akhir zaman. Namanya adalah dabbah. Dalam tradisi Islam, dabbah atau dabbatul ard adalah makhluk yang dipercaya akan muncul di akhir zaman. Dan yang bikin merinding, kemunculannya bukan sekedar legenda biasa ya, karena dabbah itu disebut langsung dalam Al-Quran. Konon, saat manusia mulai jauh dari kebenaran, saat dunia dipenuhi oleh kekacauan dan orang-orang tidak lagi peduli pada tanda-tanda Tuhan, maka bumi akan mengeluarkan satu makhluk misterius. Makhluk itu adalah dabbah. Tapi tidak ada yang benar-benar tahu seperti apa bentuk aslinya. Ada yang menggambarkan sebagai makhluk raksasa gabungan dari berbagai hewan. Ada juga yang percaya wujudnya begitu mengerikan sampai manusia tidak bakal bisa memahami bentuknya seperti apa. Nah, yang lebih menyeramkan lagi, dabbah ini dipercaya bisa berbicara kepada manusia loh. Dan tugasnya bukan untuk menyerang tapi menandai manusia. Dalam beberapa kisah, dabbah akan membedakan mana manusia yang beriman, mana manusia yang ingkar. Nah, bayangin deh sebuah makhluk misterius muncul dari bumi, berbicara, lalu mengetahui isi hati manusia. Bahkan sebagian ulama menggambarkan kemunculan dabbah sebagai salah satu tanda besar bahwa akhir zaman sudah sangat dekat. Sampai sekarang misteri tentang dabbah masih tetap dalam perdebatan. Apakah dia benar-benar makhluk fisik atau simbol dari sesuatu yang lebih besar? Yang jelas, kisah tentang dabbah selalu jadi salah satu cerita akhir zaman paling mengerikan dalam mitologi Islam. 3. Burung ababil. Nah,
Pasti kalian tahu dong burung ababil. Nah, tapi akan aku ceritakan ya. Kalau kalian pikir burung kecil itu lemah, nah kisah yang satu ini bikin kalian berubah pikiran. Karena dalam sejarah dan tradisi Islam, ada sekelompok burung misterius yang dipercaya pernah menghancurkan raksasa hanya dalam hitungan menit. Mereka dikenal dengan nama burung ababil. Kisah ini terjadi pada tahun gajah. Saat itu serangan pemimpin bernama Abraha datang membawa pasukan besar dan gajah perang untuk menghancurkan Ka'bah di Mekah. Bayangin loh, pasukan bersenjata lengkap, gajah-gajah yang besar, jumlahnya sangat banyak, melawan sebuah kota yang hampir tidak punya pertahanan. Tapi tepat sebelum mereka mencapai Ka'bah, langit tiba-tiba berubah. Sekelompok burung datang berbondong-bondong. Kecil, cepat, dan membawa batu-batu panas dari neraka. Menurut beberapa kisah ya, burung-burung itu menjatuhkan batu kecil ke arah para pasukan Abraha. Tapi anehnya, batu kecil itu justru menghancurkan tubuh mereka satu persatu loh. Bahkan pasukan besar yang tadinya terlihat tak terkalahkan, runtuh begitu saja. Dan sejak saat itulah burung ababil menjadi simbol pertolongan Tuhan yang datang dengan cara tidak pernah manusia bayangkan. Dan yang membuat kisah ini semakin misterius adalah tidak ada yang benar-benar tahu seperti apa wujud burung ababil. Ada yang percaya mereka burung yang diperintahkan Tuhan, ada juga yang meyakini bahwa makhluk ini adalah yang tidak akan pernah muncul lagi setelah kejadian itu. Bahkan sampai sekarang, kisah burung ababil menjadi salah satu cerita paling legendaris dalam sejarah Islam. Karena kadang sesuatu yang terlihat kecil justru bisa menghancurkan kekuatan besar di dunia. 4. Kitmir. Tahu nggak kitmir? Nah, kalau biasanya anjing dianggap cuma hewan biasa, namun dalam salah satu kisah paling terkenal di tradisi Islam, ada seekor anjing yang namanya dipercaya akan dikenang sampai akhir zaman loh. Namanya adalah Kitmir. Kitmir dikenal sebagai anjing yang menemani Ashabul Kahfi, sekelompok pemuda beriman yang melarikan diri dari penguasa zalim demi mempertahankan keyakinan mereka. Mereka bersembunyi di dalam sebuah gua, dan disitulah sesuatu yang mustahil terjadi. Menurut kisahnya, para pemuda itu tertidur bukan sehari, 2 hari, atau seminggu, tapi selama ratusan tahun. Dan selama mereka tertidur, Kitmir tetap menjaga di depan pintu gua. Bayangin suasananya ya, sebuah gua sunyi di tengah pegunungan, lalu seekor anjing duduk diam menjaga tuannya selama berabad-abad. Nah, yang membuat Kitmir spesial adalah dalam banyak cerita dia dianggap simbol kesetiaan paling luar biasa. Bahkan ada kepercayaan bahwa kesetiaannya orang-orang soleh, Kitmir juga mendapat kemuliaan dari Tuhan. Dan menariknya lagi, nama Kitmir sering muncul dalam berbagai cerita mistis dan budaya Timur Tengah loh. Sebagian orang percaya namanya pembawa perlindungan, sebagian lagi menganggapnya simbol penjaga rahasia. Tapi satu hal yang membuat kisah ini bertahan sampai sekarang adalah pesan sederhananya. Kadang, makhluk yang paling setia bukanlah manusia, melainkan seekor anjing yang memilih tetap menjaga, bahkan ketika dunia ini harus berubah selama ratusan tahun. 5. Nah, ini cara pribadi bikin gue merinding ya. Kalau tadi kita ngebahas makhluk-makhluk misterius dari langit dan bumi, mungkin inilah yang paling bikin merinding. Karena namanya jarang sekali dibahas, tapi kisahnya sangat menyeramkan ya. Namanya adalah Al-Jassasa. Dalam tradisi Islam, Al-Jassasa digambarkan sebagai makhluk misterius yang muncul dalam kisah tentang Dajjal. Dan yang bikin takut dan ngerinya adalah tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana bentuk aslinya. Dalam sebuah kisah terkenal, sekelompok pelaut terdampar di sebuah pulau asing. Setelah dihantam badai besar, pulau itu gelap, sunyi, dan terasa tidak normal. Lalu para pelaut tersebut bertemu sesuatu, makhluk berbulu lebat, sampai mereka tidak bisa membedakan mana wajah depan, mana belakangnya. Makhluk itu memperkenalkan diri sebagai Al-Jassasa. Namanya sendiri dipercaya berasal dari kata yang berarti mata-mata atau pengintai. Dan tanpa banyak bicara, makhluk itu justru menyuruh mereka masuk ke sebuah tempat tua di pulau tersebut. Di sanalah mereka bertemu dengan sesosok manusia yang diratai. Sosok itu dipercaya sebagai Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi
Bayangin, di tengah pulau misterius, ada makhluk aneh penjaga rahasia akhir zaman. Menjaga seseorang yang dipercaya akan membawa kekacauan terbesar di dunia. Yang membuat Al-Jassasa begitu menyeramkan adalah, dia bukan makhluk menyerang, bukan juga monster penghancur, tapi dia penjaga, mengawasi, dan mungkin saksi dari sesuatu yang belum waktunya muncul ke dunia. Sampai sekarang, kisah Al-Jassasa masih menjadi salah satu paling misterius dan paling gelap dalam cerita akhir zaman Islam. Dan pertanyaannya, kalau pulau itu benar-benar ada, menurut kalian di mana ya lokasinya sekarang? Nah, itu dia 5 makhluk misterius dalam Islam yang jarang dibahas. Sebagian disebut dalam Al-Quran, sebagian lainnya berasal dari hadis dan riwayat lama yang penuh misteri. Namun, semuanya menunjukkan bahwa masih banyak kisah dalam sejarah Islam yang belum sepenuhnya dipahami manusia. Menurut kalian, mana yang paling misterius? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kalau kalian suka konten seperti ini, tentang misteri Islam, sejarah kuno, makhluk goib, dan kisah-kisah yang jarang dibahas, jangan lupa bantu support channel ini ya. Dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video berikutnya. Karena di dunia ini, tidak semua hal mampu dijelaskan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang paling mengetahui kebenarannya.